Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arnoldus Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang soal ya tentang listrik statis. Oke, tentang gaya elektrostatis. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton video sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasannya secara utuh. Oke, let's go. Oke teman-teman, soalnya seperti ini ya. Ini ujian nasional tahun 2008 ya, materinya tentang gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Oke. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Ada 3 muatan listrik disusun seperti pada gambar. Oke, gambarnya seperti ini. Agar muatan uji terbebas dari pengaruh gaya elektrostatis, muatan Q1 besarnya adalah 10 mikrocoulomb dan Q2 adalah 40 mikrocoulomb. Maka pertanyaannya, X-nya ini berapa? Atau posisi Q1 terhadap muatan satu titik muatan uji itu berapa katanya? Oke ya. Nah, opsinya ini A 4 cm, 5 cm, 6, 7, dan 8. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita pahami dulu sebentar ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini teman-teman ya, kan yang dimintakan begini ya, agar muatan uji terbebas dari pengaruh gaya. Nah, ini perlu dipahami ya, agar muatan uji terbebas dari pengaruh gaya. Berarti muatan uji yang di titik P ini berarti dia sebenarnya mendapat gaya dari kedua muatan ini, tetapi karena besarnya gaya yang diberikan oleh kedua muatan ini sama besarnya, maka muatan yang di titik P ini akan balance gitu, akan seimbang. Berarti muatan yang ada di P itu, di titik P itu, atau muatan uji itu ya, menjadi tidak terpengaruh atau tidak bergeser ke kanan atau ke kiri atau mendekati siapapun itu. Karena apa? Karena kedua besar daripada kedua gaya ini terhadap besar kedua gaya yang diberikan oleh Q1 dan Q2 ini, muatan 1 dan muatan 2 ini terhadap P itu ya sama besarnya begitu. Oke. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, langsung saja teman-teman bahwasanya F atau gaya elektrostatis dari C1 dan gaya elektrostatis dari C2 itu sama besarnya. Langsung seperti itu, secara matematis boleh tertulis seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita pahami seperti ini, maka teman-teman kita langsung masukkan persamaan aja ya. Persamaan gaya elektrostatis itu kan seperti ini ya, K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, jadi ini ingat, ini adalah gaya elektrostatis antara 1 dan titik P, muatan di titik P, begitu teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya, berapakah besar muatan di P ini? Tidak perlu diketahui ya, seberapa besar pun muatan di sini, karena pertanyaannya adalah menyatakan perbandingan, maka sudah jelas nanti secara matematis muatan yang di P ini ya, itu akan habis dibagi begitu. Karena pernyataan soal ini ya, secara langsung tidak dibutuhkan yang namanya besar muatan di sini begitu. Tapi kalau misalkan soalnya agak berbeda, maka kemungkinan akan dibutuhkan besar muatan di titik P ini. Oke. Nah, jadi secara matematis teman-teman ya. Nah, di sini kan persamaan gaya elektrostatis. Jadi di sini indeksnya 1P, artinya muatan 1 dan muatan di titik P, itu maksudnya ya.
Jadi K dikali Q1 dikali Q P ya per R1P kuadrat. Nah, manakah besar R1P ini? Nah, kita lihat ini adalah 1. Ya kan gitu. Ini adalah P. Berarti jarak antara Q1 dan P ini adalah X. Nah, kemudian di sini ada R2P ya. R2P berarti antara Q2 terhadap P. Nah, berapakah besar jaraknya itu? Nah, coba lihat. Q2 ke Q1 4, Q1 itu ke Q P itu X, berarti Q2 ke P itu adalah 4 ditambah X. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan selesaikan dulu secara matematik. Oke, ini ada Q P, ini ada Q P, berarti habis dibagi ya. Di sini juga ada K, di sini ada AK, habis dibagi juga, maka tinggal ini ya. Q1 per R1P kuadrat sama dengan Q2 per R2P kuadrat. Oke. Nah, maka bisa kita peroleh persamaannya menjadi begini, teman-teman. Tadi sudah kita bahas ya. R1P itu berarti 1 dengan si P. Ya, jarak 1 dengan si P besarnya adalah X, maka kita ganti menjadi X kuadrat. Kemudian R2P itu maksudnya adalah jarak antara Q2 terhadap P besarnya adalah 4 ditambah X ini, atau X ditambah 4 pun boleh. Oke. Nah, dengan demikian kita kan disuruh mencari berapakah X. Maka X sama dengan, saya kira teman-teman sudah bisa melanjutkan ini sebenarnya ya. Oke, berarti X sama dengan, kan begitu ya. Atau sebelum kita situ, maka persamaan itu bisa kita ubah menjadi begini ya. Kita kali silang ya. Q1 per Q2 sama dengan, oke, Q2 nya pindah ke bawah, X kuadrat yang naik ke atas, kali silang menjadi seperti ini persamaannya. Oke, nah di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat. Nanti bisa kita bentuk, kita buat Q1 per Q2 ini dalam bentuk akar, begitu ya, supaya hilang kuadratnya. Oke, karena tujuan kita mau mencari X, kan begitu. Oke, Q1 itu besarnya adalah 10, Q2 itu besarnya 40, 10 per 40 nanti bisa dicernakan menjadi 1/4 gitu ya. Nah, akarnya dari mana? Nah, dari sini. Nah, ini kan kuadratnya sudah hilang ya. Nah, diubah bentuknya menjadi akar, kan seperti itu. Oke. Maka akar 10 per 40 ini adalah setengah, kan gitu ya, karena 10 ini 10 dengan 40 bisa diseranakan menjadi 1/4. Oke. Akar 1/4 itu adalah setengah. Oke. Nah, kemudian makanya kita kasih silang. Ini 2X, 2 kali X maksudnya dikali silang ya. Ini X tambah 4 tetap ya. Oke, saya kira teman-teman bisa di sini ya. Kemudian maka X-nya pindah ke sebelah menjadi 2X dikurang X ya, menjadi X ya. Maka jawabannya adalah X sama dengan 4 cm. Jadi artinya apa teman-teman? Berarti jarak X ini, besarnya X ini ya, atau jarak titik P ini terhadap Q1 agar muatan uji terbebas dari pengaruh gaya elektrostatik itu adalah besarnya 4 cm. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah kan? Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan kepada teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.